Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mana Allah tabaraka wa ta'ala masih melimpah curahkan dan memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu amat banyak. Setelah kita berhenti sejenak untuk bisa fokus tujuannya apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan yang begitu amat banyak dan melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan diakhiri dengan sama-sama kita merayakan bergembira di hari raya Idul Fitri. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya dan ketaatan yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni semua dosa kita semua dan mensucikan diri kita semua daripada apa-apa saja yang telah kita kerjakan di bulan-bulan sebelumnya berupa kesalahan dan hal-hal dan kelalaian yang lainnya. Serta Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam tergolong sebagai hamba yang muttaqin. Jamaah sekalian, melanjutkan tidak perlu berpanjang lebar lagi karena sudah cukup insyaallah istirahatnya. Sekarang karena ketika kita setelah fokus di hari raya Idul Fitri, maka di antara amal ibadah yang paling baik, yang paling utama kita mulai dan isi di bulan Syawal ini adalah dengan menuntut ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, di antara ilmu yang paling penting, di antara ilmu yang paling penting adalah ilmu fiqih. Dikarenakan ilmu fiqih ini adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita atau yang menjelaskan untuk kita semua bagaimana tata cara kita beribadah atau aturan hidup kita selama kita berada di dunia ini dan di dalam rangka untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebelum memasuki bulan Ramadan telah memasuki pembahasan fasal yang menjelaskan tentang hukum qashar, salat dan subhanallah ini bisa bertepatan bertepatan maksudnya bagaimana nih, ada munasabahnya, ada semacam keterkaitan antara kita setelah memasuki bulan Ramadan dengan safar. Ini seperti memberikan isyarat kepada kita semua bahwasannya kita ini masih berada di dalam perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kalau perjalanan itu nggak boleh lalai namanya masih perjalanan itu tidak boleh lalai Nah, ini seperti memberikan isyarat kepada kita semua agar kita tidak lalai untuk tetap beribadah konsisten menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan di mana kita telah sampai kepada perkataan Syekh, wa yushtaratu qasdu mawdi'in muayyanin dan disyaratkan agar sah seseorang untuk melaksanakan qashar salat, yang artinya makna qashar di sini adalah
diperbolehkan bagi kita ketika syaratnya sudah dipenuhi dan kita laksanakan, ya, atau kita penuhi semua syarat yang membolehkan kita untuk melaksanakan qasar. Artinya kita boleh melaksanakan sholat zuhur yang awalnya 4 rakaat, yang diwajibkan kepada kita 4 rakaat, hanya 2 rakaat. Zuhur, asar, dan juga isya. Nggak ada maghrib ya. Maghrib nggak bisa separuh. Karena 3 jadi 1,5. Ya, syarat sah yang pertama adalah ketika kita melakukan safar, tentu jarak tujuan kita, ya, tujuannya itu adalah marhalatan, ya, atau yang kita ketahui dengan ukuran jarak saat ini kurang lebih sekitar 81 kilometer. Yang dimana tujuannya ini sudah kita ketahui. Tentu tidak harus spesifik berada alamatnya di sini dan di situ, atau kotanya secara khusus. Artinya kita sudah mengarah kepada satu wilayah, satu tempat yang secara khusus yang kita sudah ketahui di mana jarak wilayah tersebut, tempat tersebut dengan di mana kita tinggal itu berjarak 81 kilo. Contohnya bagaimana? Begini, misalnya kita ketahui di daerah Sumatera Selatan misalnya. Di Sumatera Selatan ini adalah provinsi. Di dalam provinsi ini ada banyak kota. Kita tidak diharuskan untuk menentukan satu kota di antara kota-kota yang terdapat di Sumatera Selatan situ. Tetapi ketika kita sudah, ya, menentukan bahwasannya perjalanan kita dari Jakarta menuju kemana? Sumatera Selatan, yang tentu sudah kita ketahui bahwasannya jarak antara Jakarta dengan Sumatera Selatan itu sudah lebih dari 81 kilo, bahkan ratusan kilo. Nah, ketika kita sudah menentukan tempatnya yang kita akan tuju, itu termasuk salah satu syarat yang membolehkan kita untuk apa? Mengqasar sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Fala yaqsurul haim. Maka dari itu tidak diperbolehkan, ya, al-haim. Haim ini apa nih? Orang yang berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuannya kemana, ya, arah dan tujuannya kemana dia nggak tahu, ya, dia mau kemana. Atau ada orang yang dia ngejar, misalnya seperti orang yang mengejar atau hendak menemui seseorang, atau ia mengejar orang yang dia memiliki sangkutan, atau orang tersebut memiliki sangkutan dengannya, yang dimana dia nggak tahu arahnya di mana, tempatnya dia di mana, tidak diketahui lokasinya secara pasti. Dia berjalan terus ngikutin orang tersebut, berusaha melacak orang tersebut, walaupun dia sudah melewati jarak, ya, yang begitu amat jauh, itu tidak menjadikan dia diperbolehkan untuk melakukan qasar. Ya, tidak diperbolehkan untuk melakukan qasar, ya. Karena dia nggak tahu kemana arahnya. Akan tetapi berbeda kalau dia sudah mengetahui, misalnya, oh ini ada orang yang misalnya mencuri harta saya. Dia sudah tahu nih, dia tinggalnya di Bandung. Nah, dia sudah bisa menentukan kan arahnya kemana? Bandung. Yang tentu jaraknya sudah lebih dari 80 kilo. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, dia diperbolehkan untuk apa? Untuk melakukan qasar sholatnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa an la yusalliya khalfa man yutimmus salata, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang hendak mengqasar salatnya untuk bermakmum atau salat di belakang orang yang menyempurnakan salatnya. Ya, man la yutimmus salah. Walaupun ia bermakmum dengan orang tersebut di bagian terakhir daripada salatnya. Artinya kita masbuk nih. Ya, kita masbuk dengan orang yang melakukan sholat secara sempurna, dan kita masuk masalan di tahiyat akhir, ya, di tahiyat akhir. Yang notabene tahiyat akhir ini adalah dari misalnya kita sholat zuhur nih, ya, ini kan dia bagi imam itu adalah rakaat keempat. Kita rakaat keberapa? Rakaat ke-1. Ya kan, Ustaz, masih rakaat ke-1. Maka boleh aja dong, kan kita masih bisa lanjutin kedua atau ketiga dan keempat tetap. Karena kita bermakmum dengan orang mutim,
ya, yang menggenapkan atau menyempurnakan sholatnya dengan 4 rakaat, maka nggak boleh kita mengqasar sholat kita, ya, tidak diperkenankan. Nah, sekarang bagaimana Ustaz? Ada kondisi, ya, yang dimana Syekh akan menjelaskan au syakka annahu mutimmun au qasirun, atau dia nih syak maksudnya bagaimana? Syak kondisi imamnya. Ini imamnya orang yang boleh qasar atau enggak? Yang boleh qasar atau enggak? Nah, maka kondisi seperti ini bagaimana kondisinya? Tidak boleh bagi kita untuk mengqasar sholat kita. Mengapa demikian? Karena hukum asalnya kita sholat ini apa? Secara sempurna 4 rakaat, ya. Sedangkan untuk kita mengqasar sholat kita ini harus dibangun di atas sebuah keyakinan, ya. Nah, kondisi kita tadi, ya, yang kita nggak tahu nih imamnya nih orang yang boleh qasar, masalah musafir seperti kita, misalnya kita dalam kondisi safar atau enggak, ya. Musafir atau bukan musafir. Maka kalau kondisi seperti ini kita tidak diperbolehkan untuk berniat atau melaksanakan sholat dengan cara diqasar, ya. Akan tetapi berbeda halnya. Ini kan kita kan syak dengan kondisi imamnya, ya. Dia apa? Akan melaksanakan, atau dia seorang musafir atau bukan. Biasanya kita pahamnya begitu. Nah, sekarang posisinya kita memiliki indikasi ini orang musafir. Ini orang musafir. Bagaimana? Boleh nggak kita, ya, meniatkan qasar atau mengkaitkan niat kita dengan imam tersebut? Artinya kalau tuh imam qasar, kita qasar. Kalau imam sholat 4 rakaat, kita 4 rakaat. Ini punya indikasi loh. Kalau tadi masih ragu-ragu, nggak jelas. Yang pertama loh, ya. Ini yang kedua nih kita, atau dia yakin ini imam musafir, tapi dia nggak tahu dia mau qasar sholat apa enggak. Nah, jadi permasalahan dua, ya. Permasalahan pertama, dia syak nih, ini imamnya musafir atau enggak, ya, atau ya. Yang kedua, permasalahan kedua, dia punya indikasi nih imam musafir, tapi dia nggak tahu dia bakalan qasar sholat atau tidak. Nah, ini bagaimana? Boleh bagi makmum tersebut untuk langsung apa? Meniatkan bahwasannya dia untuk qasar sholat. Atau yang kedua, dia boleh menggantungkan niatnya dengan imamnya. Artinya kalau imamnya qasar, ana ikut qasar. Kalau imamnya sholatnya genep, ana sholatnya genep sampai 4 rakaat. Misalnya kalau sholat duhur. Nah, itu dia. Lalu yang selanjutnya adalah wa an yanwiyal qasra 'indal ihram. Jadi dia diharuskan untuk menghadirkan niat untuk mengqasar salat ketika dia takbiratul ihram. Nah, kita sudah tahu semua kan di kajian-kajian sebelumnya bahwasannya rukun niat itu ada 3. Al-qasdu, ya, wa ta'yinu wal faradiyah. Al-qasdu tujuan, artinya kita melaksanakan salat. Ya, wa ta'yin, dan mengkhususkan, menspesifikasikan salat apa yang kita mau kerjakan nih. Salat zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya. Ya, jadi usolli al-zuhra, ya, fardhon, ditambahin dengan fardhon. Karena kenapa? Kita di dalam salat zuhur ini ada salat sunnah yang lain nggak? Ada kan? Di dalam salat asar ada nggak salat sunnah yang lain? Ada. Salat maghrib ada nggak? Isya juga, subuh juga. Yang membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah apa? Niatnya. Maka harus ditambahkan apa? Fardhon. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau misalnya kita mau mengqasar salat, ya, kita tambahin qasran. Kenapa? Karena kenapa? Hukum salatnya, hukum asal salat adalah secara sempurna 4 rakaat, dan kita nggak boleh melakukan, ya, daripada yang ditetapkan secara hukum asal kecuali syaratnya terpenuhi dan niatnya kita hadirkan. Jadi kalau misalnya kita pas takbir Allahu Akbar lalu dia nggak qasar, dia nggak niat qasar,
Artinya apa? Kita nggak boleh. Ya tidak, kita nggak boleh untuk apa? Untuk qashar. Jadi kita harus tetap sholatnya sholat genep. Nah ini adalah sebagian daripada syarat ya yang kita diperbolehkan ya untuk apa? Untuk mengqashar sholat. Ada syarat-syarat yang belum dijelaskan atau disebutkan oleh Syekh. Di antaranya adalah ketika kita mulai diperbolehkannya kita mengqashar salat ketika kita sudah keluar daripada wilayah atau kota ya yang kita berdomisili atau bertempat tinggal di kota tersebut. Artinya kalau misalnya kita di Jakarta nih, kita mau safar tadi misalnya ke Bandung. Ya, kita mulai qashar di mana? Di Jakarta? Enggak. Ketika kita sudah masuk wilayah Bekasi. Dari Bekasi kita sudah baru diperbolehkan untuk apa? Untuk mengqashar sholat kita. Nah, dan juga dia harus mengetahui di antara syaratnya bahwasannya hukum qashar ini diperbolehkan. Jadi bukan asal ikut-ikutan, dia berombongan. Dia lihat orang sholat ya dia rokat, ya udah sholat aja 2 rokat. Dia nggak ngerti kalau misalnya ini adalah hukum apa? Hukum qashar. Ya, jadi dia harus paham kalau bahwasannya qashar ini diperbolehkan atau disunnahkan. Baik, lalu selanjutnya Syekh mengatakan faslun. Ya, jadi sekarang Syekh akan menjelaskan tentang hukum sholat jamak. Tadi kita bicara hukum apa? Qashar. Ya. Yang sekarang berbeda, ini adalah hukum sholat jamak. Makna hukum sholat jamak itu adalah apa? Melaksanakan sholat zuhur dan asar imma di waktu zuhur atau di waktu asar, atau melaksanakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib atau di waktu isya. Yang pertama itu disebut dengan jamak takdim. Jamak takdim. Yang kedua disebut dengan namanya jamak takhir, ya. Nah, Syekh di sini mengatakan rahimahullahu taala, ya, wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan, ya, diperbolehkan bagi seorang musafir, ya, musafir, ya. Musafir yang bagaimana kriterianya? Safaran tawilan, safar yang panjang, tawil, ya. Karena safar ini merupakan rukhsah, ya. Dan ada beberapa syariat yang berkaitan, atau maaf secara lebih spesifiknya ada 4 masalah, 4 hukum yang berkaitan dengan safar tawil, safar yang jauh. Apa saja diantaranya? Bukan diantaranya, apa saja? Jamak, qashar, tayamum, sama mengusap khuf, ya, sepatu, ya, itu selama 3 hari. Nah, ini semua diperbolehkan ketika dalam kondisi safar secara garis besar. Tapi apakah semua safar itu memperbolehkan kita untuk mengambil ke semua 4 rukhsah tersebut? Enggak. Tapi ke semua 4 masalah ini berkaitan dengan safar yang mana? Safar yang tawil, safar yang jauh, yang dimana kurang lebih adalah sekitar 81 kilometer. Ya. Jadi jamak, qashar, ya, tayamum, dan mengusap khuf selama 3 hari. Ya. Tayamum, pokoknya ingat aja, sholat dan mengusap dengan tanah dan mengusap sepatu, gampangnya begitu. Sholat, 2 hukum sholat, ya, mengusap dengan tanah, ya, dan mengusap dengan air, ya, tayamum dan mengusap khuf selama 3 hari. Nah, sini Syekh mengatakan safaron tawilan, karena begini, kenapa di safar tawil? Anda tinggal di Salemba misalnya. Anda tinggal di Salemba. Dari Salemba ke sini itu safar nggak hitungannya? Safar juga, berpergian, ya. Tapi apakah setiap safar orang yang keluar dari tempat tinggalnya menuju tempat yang lainnya itu dikategorikan sebagai safar yang memperbolehkan seseorang tersebut untuk menjamak sholatnya?
Enggak, karena juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamak ya sholatnya di dalam setiap safar yang beliau kerjakan. Seperti beliau ke Masjid Quba. Masjid Quba zaman Rasul jangan dianggap kayak zaman sekarang ya. Ya. Maksudnya udah masuk dalam satu wilayah Madinah ya. Nah, itu dia. Apakah beliau pernah menjamak dua sholat ketika beliau berada di Quba? Enggak. Ya, tetapi dalam kondisi-kondisi tersebut yang ulama menyimpulkan dari hadis-hadis yang dibawakan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama bahwasannya ketika safar itu berjarak 2 marhalah yang dikonversikan sekarang 81 km baru diperbolehkan untuk apa? Menjamak sholatnya. Nah, di sini Syekh mengatakan wa yajuz ya lil musafiri safaran tawilan mubahan. Makna mubah di sini apa? Selama bukan maksiat yang haram. Artinya tujuan safar, dia bersafar ini ya bukanlah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya safar ini adalah sebuah keringanan ya, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pantas nggak kita udah dikasih keringanan sama Allah terus kita manfaatkan keringanannya untuk bermaksiat ya? Nggak pantas, nggak pas ya. Karena juga Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ya seseorang ketika diperbolehkan untuk makan makanan yang diharamkan ketika dalam kondisi darurah seperti makan bangkai babi dan yang lainnya ya, faman i'tada selama tidak melampaui batas. Artinya melampaui batas berarti kalau udah melampaui batas artinya apa? Dia bermaksiat dan dia tidak diperkenankan untuk apa? Untuk makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rukhsah keringanan yang lainnya, diantaranya adalah safar. Nah, wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al jam'u ya baina dhuhri wal asri taqdiman, untuk menggabungkan antara sholat zuhur dan asar taqdiman, artinya melaksanakan sholat asarnya di waktu zuhur ya, wa ta'khiran, dan juga mentakhir, artinya melaksanakan zuhur dan asar di waktu asar. Nah, kembali lagi di sini Syekh mengatakan wa yajuz, diperbolehkan. Di sini Syekh seperti memberikan isyarat bahwasannya ya ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan untuk melakukan jamak. Ini mazhab Imam Abu Hanifah dan juga pilihan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Muzani. Tahu Imam Muzani? Imam Muzani itu adalah murid langsung daripada Imam Asy-Syafi'i. Murid langsung daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau memiliki pilihan pendapat bahwasannya nggak boleh jamak di waktu sholat. Nah, ulama-ulama Hanafiyah itu ketika menjelaskan, lalu hadis-hadis yang Rasulullah menjamak itu mau dimanain? Ya, jelas ya? Nah, ulama Hanafiyah menjawab bahwasannya hadis-hadis tersebut bukan jamak dipahami seperti yang dipahami oleh kalangan Syafi'iyah. Kita kan memahaminya apa? Zuhurnya ada di waktu apa? Asar atau kebalikannya kan? Nah, tapi mereka memahami jamak suri namanya. Apa tuh jamak suri? Artinya dia mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur ketika sudah mendekati waktu asar dan selesai sholat zuhurnya ya berbarengan dengan berakhirnya waktu sholat zuhur dan masuknya sholat asar. Nah, itu jadi apa yang dipahami oleh siapa? Ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah ya. Naam. Ya. Al-jam'u bainal dhuhri wal 'asri taqdiman wa ta'khiran wa kadza bainal maghribi wal 'isya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ajila alaihi safaru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah harus bersafar ya, artinya terburu-buru, yuakhiru dhuhra
ila awwali waqtil asr. Beliau mengakhirkan waktu salat zuhurnya di awal waktu asar, fayajma'u bainahuma, dan menggabungkan kedua salat tersebut. Wa yuakhirul maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya, dan juga mengakhirkan waktu maghrib sampai beliau melaksanakannya di waktu isya. Hina yaghibu syafaq, ketika syafaq itu sudah menghilang, artinya sudah masuk waktu salat isya. Naam. Lalu beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa idza jama' taqdim, kalau jama' takdim, fayushtaratu. Jadi ada syaratnya, nggak asal sembarangan main jama'. Yang pertama adalah al-buda'atu bil ula. Dia mulai dengan sholat yang pertama. Artinya kita kalau zuhur dengan asar mulai dengan sholat zuhur. Kalau maghrib dengan isya kita mulai sholat maghrib. Jangan kebalikan. Asar terus zuhur. Kalau kita jama' takdim. Kalau jama' takdim. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah waniyatul jam'i fiha. Dia menghadirkan niat untuk menjamak sholat di dalam sholat yang pertama. Tidak disyaratkan untuk dihadirkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi masih di dalam sholat, ketika di tengah-tengah sholat, ane mau jamak deh. Nah itu boleh. Artinya kalau misalnya dia nggak jamak, dia tidak niatkan terlebih dahulu, ya dia nggak boleh untuk melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Karena kenapa? Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Setiap sholat itu punya waktunya masing-masing, nggak boleh dicampur-campur asar di waktu zuhur atau sebaliknya, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah wa an yatulal faslu bainahuma. Nggak boleh ada jarak penundaan antara pelaksanaan sholat yang pertama, sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, para ulama mengatakan kan nggak boleh panjang, tidak boleh lama. Ya, breaknya asik, misalnya gitu, penundaannya, istirahatnya. Nah, para ulama ini berselisih. Yang dikategorikan lama ini, panjang ini berapa? Yang banyak dikuatkan pendapatnya adalah bahwasannya itu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Artinya di kebiasaan yang berlaku di masyarakat ini dikategorikan lama atau sebentar, ya. Dan ada sebagian ulama mengatakan makna lama di sini adalah apa? Kalau misalnya waktu dia istirahat itu bisa cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, itu dikategorikan sebagai istirahat yang lama. Artinya kalau dia sampai seperti itu, dia berhentinya, ya, memisahkan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyanya, maka dia nggak boleh untuk melanjutkan sholat yang kedua, karena ada pemisahan yang jarak yang lama antara 2 waktu sholat tersebut. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika menjamak 2 sholatnya tidak pernah menjarakkan antara kedua sholat tersebut, ya, langsung beliau melaksanakannya. Nah, ini adalah beberapa syarat. Ada berapa syarat yang disebutkan oleh Syekh? Jadi, ya, yushtaratu al-buda itu ada 3 syarat. Ada beberapa syarat lagi, ada 3 syarat lagi, ya. Yang syarat yang keempat adalah uzur, ya, yang memperbolehkan sholat atau melaksanakan sholat secara jamaah itu masih berlangsung sampai takbiratul ihram yang kedua. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Contoh. Kalau ini bisa digambarkan atau dibayangkan, misalnya kalau orang yang bersafar dengan naik kapal laut, perahu, ya, naik perahu. Nah, selama dia belum bersandar, kalau misalnya safarnya dengan perahu tersebut sampai 80 kilo lebih, ya, selama dia belum bersandar, ya, di pelabuhan atau di manalah tempat dia memang bersandar, itu masih dia dihukumi dengan hukum orang sebagai musafir. Nah,
Di saat dia sholat zuhur, dia mau jamak sholat asarnya, artinya dia melaksanakan sholat asar itu di waktu zuhur. Dia udah mulai sholat zuhur, atau di tengah-tengah sholat zuhurnya perahunya sudah sampai bersandar di tempat asalnya. Nah, seperti itu berarti kondisinya apa? Dia nggak boleh lanjutin tuh, selesaiin sholat zuhur, tapi dia tidak boleh melanjutkan sholat asarnya. Dia melaksanakan sholat asarnya di mana? Nanti di waktu asarnya ketika sudah masuk. Begitu juga kayak orang yang bersafar dengan menggunakan pesawat, ya, dengan menggunakan pesawat. Dia jamak tuh dengan di atas pesawat, ya, tentu dengan ketentuan harus ngadep kiblat, berdiri dan seterusnya, ya. Dia sholat, Allahu Akbar, tahu pas di tengah-tengah sholat zuhurnya dia udah apa? Landing. Nah di situ dia nggak boleh untuk apa? Untuk melaksanakan sholat asar. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dhanna sihhatil ula, artinya dia meyakini bahwasannya sholatnya yang pertama itu sah. Sholatnya yang pertama sah, artinya sholat zuhurnya atau sholat maghrib sah. Kenapa dia harus begitu? Kalau dia meyakini bahwasannya sholat zuhur atau maghribnya sah, bagaimana dia mau untuk apa? Melaksanakan sholat yang selanjutnya. Nah, lalu yang keenam adalah dia memiliki ilmu bahwasannya diperbolehkan kondisinya ini untuk apa? Menjamak kedua sholatnya. Itu adalah syarat untuk apa? Syarat untuk melaksanakan jamak takdim. Adapun Syekh mengatakan wa fi jam'i ta'khir, adapun di jamak ta'khir yushtaratu, disyaratkan beberapa syarat. Yang pertama adalah apa? An yanwiya at-ta'khir. Dia harus niat untuk melaksanakan sholat ta'khir. Kapan? Qabla khuruji waqtil zuhur wa qabla khuruji waqtil maghrib. Nah, jadi dia begitu sudah masuk waktu zuhur, ketika dia mau mentakhir sholat zuhurnya tersebut, atau ketika dia sudah masuk waktu maghrib dan dia hendak mengakhirkan sholat maghribnya itu untuk dilaksanakan di waktu isya, dia harus niatkan terlebih dahulu. Niatkan untuk apa? Untuk mentakhir, ya. Karena kenapa? Hukum asalnya seorang harus melaksanakan sholat pada waktunya, ya, dan dia tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat di waktunya kecuali harus ada penggantinya. Penggantinya itu apa? Niatnya itu, ya. Dia waktu zuhur, penggantinya apa untuk dia ini? Niat. Maksudnya apa? Dia niat untuk apa? Melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, sholat maghrib di waktu isya. Ya, tentu, dan yang kedua adalah syaratnya yang nggak disebutkan oleh Syekh di sini adalah, ya, uzur yang membolehkan, sebab yang memperbolehkan dia untuk mentakhirkan sholat itu masih berlangsung sampai berakhirnya sholat yang kedua. Berakhirnya sholat yang kedua. Itu adalah dua rukun atau dua syarat, maaf, bukan dua rukun, dua syarat yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan jamak takhir. Nah, perlu menjadi perhatian jamaah sekalian. Di jamak takdim tadi, ini kan jamak takhir kan ya? Jamak takdim kan harus ada syaratnya, di antara kita harus mulai dengan sholat yang pertama, betul ya? Ya. Terus ada niat jamak di sholat yang pertama, betul ya? Benar ya? Nah, lalu yang kedua adalah, yang ketiga adalah tidak adanya jeda yang panjang antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya. Kesemua syarat ini tidak berlaku atau tidak disyaratkan secara tegas secara diharuskan di jamak takhir. Artinya apa? Isya dulu baru maghrib. Boleh. Jadi misalnya ketika kita bermakmum dengan orang yang apa? Sholat isya terlebih dahulu. Dengan orang yang mukim. Iya, dengan orang mukim, lalu kita melaksanakan sholat maghrib. Tapi afdolnya adalah apa? Sholat maghrib dulu. Khurujan minal khilaf. Nah, keluar dari perbedaan pendapat. Karena jumhur ulama selain mazhab Syafi'i mewajibkan tartib juga.
mewajibkan tartib. Jadi keluar dari perbedaan pendapat ini lebih disukai dan lebih dianjurkan untuk dijaga dan dikerjakan. Ya, dan juga tidak harus niat jamak karena niatnya sudah terwakili kapan? Di waktu pertama, ya. Dan juga tidak diharuskan untuk apa? Tidak harus dilakukan secara dalam artian tidak boleh ada jeda yang panjang di antara kedua sholat. Karena kenapa? Karena memang sudah menjadi kewajiban kedua-duanya. Sedangkan kalau yang di waktu pertama masih wajibnya yang mana? Zuhur kan? Atau maghrib. Sedangkan kalau di akhir maghribnya sudah wajib, isyanya juga udah wajib. Zuhur. Kalau di asar zuhurnya wajib dan asarnya sudah wajib. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab yang menjelaskan tentang sholat musafir, dan insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sholat Jum'ah. Sebelumnya kita ada jelaskan sedikit tentang masalah Jum'ah ini. Sholatul Jum'ah yaitu adalah sholat yang diwajibkan, ya, dan dia bukanlah sholat zuhur yang diqasar, tetapi dia memang pengganti sholat zuhur, ya, dan dia hukumnya adalah apa? Fardu ain bagi orang yang sudah terpenuhi syarat untuk diwajibkan sholat Jumat pada orang tersebut. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah, ya, menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah segala bentuk transaksi dan perdagangan. Ya, dinamakan nama Jum'ah ini, ya, karena di hari tersebutlah orang-orang dikumpulkan dan dihimpun juga dikumpulkan berbagai macam kebaikan. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penciptaan Adam. Dan di zaman jahiliyah, hari Jumat ini namanya apa? Jum'ah juga? Enggak. Namanya Arubah. Namanya Arubah. Ya. Ini yang menamakan siapa? Ka'ab ibn Lu'ay, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang pertama kali ngumpulin orang di hari tersebut. Jadi ngumpul, dengar orang suruh untuk apa? Mendengarkan orasi atau pidato. Nah, jadi ada semacam kesamaan atau bukan kesamaan antara adalah sebuah kebiasaan yang ditegaskan dan diberlakukan lagi oleh agama Islam. Artinya berkumpul di hari Jumat mendengarkan nasihat yang dimana sebelumnya mendengarkan orasi pidato atau syair yang hendak disampaikan pada hari tersebut, hari Arubah, yang dimana hari ini yang pertama kali mengumpulkan orang-orang pada hari tersebut adalah Ka'ab ibn Lu'ay, kakek daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari Jumat ini adalah hari yang paling afdol dalam satu minggu. Siapa yang meninggal di hari Jumat, ya, atau di malam Jumat, sebagaimana dalam hadis Tirmidzi, riwayat hadis Abu Daud, ya, dia diberikan keamanan dari yang namanya fitnatul qabr. Ya, fitnatul qabr. Ya, fitnah, bukan azab aja. Fitnah itu lebih luas, lebih umum lagi maknanya. Artinya dia dapat pertanyaan, itu juga merupakan fitnah qabr. Ya, azab juga fitnah qabr. Nah, itu semua mendapatkan keamanan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hari malam Jumat itu adalah malam yang paling baik di dalam satu minggu, ya. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radiya'an mengatakan hari Jumat itu bahkan lebih afdol daripada hari Arafah. Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad, ya, atau nanti tanya Imam Ahmad. Ya. Ya. Dan hari Jumat ini termasuk min khususiyat, kekhususan, ya, yang diberikan kepada siapa? Umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ diciptakan Adam, dan di situ dimatikan Nabi Allah Adam, dan di situ juga apa? Dihancurkan atau hari kiamat, dan pada hari itu pula lah kita diberikan karunia dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam satu minggu ya. Nah, dan itu sekelumit ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah sholat hari Jumat, dan insya Allah ya di pekan yang akan datang kita akan membahas satu ibadah yang diwajibkan ya untuk kita kerjakan di setiap hari Jumat, yaitu sholatul Jum'ah. Apa saja ya masalah-masalah atau hukum-hukum yang mesti kita ketahui yang berkaitan dengan sholat Jumat itu, insya Allah tabaraka wa ta'ala kita akan bahas dan kita akan sama-sama mengetahuinya di kajian yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan atau kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan dan kekurangan pasti dari saya, dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.